Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Budi Tomo, LPK Pembangunan Kota Pekalongan. Pada pembahasan topik kali ini, kita masuk dalam topik bahasan dengan judul menggunakan Facebook Marketplace. Adapun pokok bahasan utamanya yang pertama tentang membuat periklanan di marketplace. Sebelumnya perlu kami jelaskan bahwa Facebook Marketplace oleh Facebook pernah dirilis pada tahun 2007, sekitar 2006-2007. Namun saat itu belum bernama Facebook Marketplace, masih berupa jual beli, Facebook jual beli. Namun belum banyak tanggapan positif di antara pengguna Facebook, sehingga saat itu belum di-launching secara resmi. Yang akhirnya pada sekitar tahun 2016, Facebook meluncurkan dengan nama Facebook Marketplace. Facebook Marketplace pada beranda Facebook, jika teman-teman buka, bisa dilihat di sini. Nah, ini. Di sebelah kiri ada Marketplace, atau di tengah-tengah ikon ini ada simbol Marketplace. Nah, silakan jika ingin mengetahui, jika ingin membeli apa-apa yang dijual belikan di sana, silakan teman-teman bisa masuk ke Facebook Marketplace di sini. Nah, setelah kita klik, inilah produk-produk yang dijual belikan oleh sesama pengguna Facebook dari manapun berada. Disinilah tempat bertemu antara pembeli dan penjual. Nah, saat ini misalkan posisi saya sebagai pembeli, maka saya bisa melihat-lihat produk apa saja yang dijual. Jika Anda berada di wilayah kota tertentu, maka di sini bisa dipilih atau difilter kota mana yang hendak kalian tuju. Klik di filter, kemudian silahkan bisa diketik, misalkan Anda berada di kota Pekalongan, atau misalkan saya berada di kota Pekalongan, maka saya akan pilih lokasi Pekalongan. Nah, kemudian diklik wilayah kota. Nah, kemudian terapkan. Maka inilah beberapa barang-barang yang ditawarkan untuk dijual yang berada di sekitar kota Pekalongan. Teman-teman bisa lihat di sini, ya, produk apa saja yang ditawarkan. Ya, ada rumah, ya, ada pakaian dan seterusnya. Bahkan kita bisa memilih untuk kategori tertentu, ya. Misalkan yang terkait dengan elektronik, ya, maka di sini akan difilter yang ada hubungannya dengan perangkat-perangkat elektronik. Nah, kemudian jika teman-teman tidak mencari kategori dengan produk lain, silahkan di samping kiri ini. Nah, kita bisa menelusuri dengan kategori tertentu. Ada kendaraan, ada properti, ada alat kantor, dan seterusnya. Nanti teman-teman bisa mencari sesuai keinginan atau sesuai kehendak barang apa yang hendak dicari. Dan perlu teman-teman ketahui, tidak selalu barang-barang yang ada di sini itu barang-barang baru. Maka teman-teman harus misalkan saya ambil kendaraan. Nah, kendaraan, nah ini sepertinya kelihatan, ya, ini jelas ini tidak baru, ya.
Misalkan teman-teman klik satu produk ya, kemudian nanti akan ada penjelasannya di sini, deskripsinya ya. Silahkan di sebelah kanan bisa dilihat, lihat selengkapnya, maka di sini akan disebutkan ya, dari merek, kemudian ciri-cirinya, kemudian bisa hubungi langsung ke orangnya. Ini ada alamat terdekatnya di sekitar Kota Pekalongan, ada di mana, bisa dikontak WA. Nah, di sini teman-teman perlu melihat ya, antara apakah barang ini barang second atau barang baru, nanti oleh pembeli akan ditampilkan deskripsinya di sini. Dan sebaliknya, jika teman-teman nanti akan membuat iklan untuk dijual, maka silahkan teman-teman bisa memberikan deskripsi yang kurang lebih sama seperti ini, atau bisa melihat-lihat deskripsi produk lain, barang lain ya, yang terkait dengan misalkan tadi sepeda motor ya. Jadi ada deskripsi yang seperti contoh pertama tadi, cukup singkat juga, ada yang seperti ini ya, ada yang penjelasannya panjang lebar ya. Nah, itu sesuai dengan kebutuhan jika teman-teman nanti pada posisi hendak menjual barang atau produk, bisa fashion, bisa kendaraan, sesuai kategori masing-masing. Nah, jadi di sini bisa ada dua tujuan ya. Apakah teman-teman memang benar-benar hendak mencari produk atau barang yang dibutuhkan sehingga hendak dibeli, atau akan membandingkan ya, dalam arti akan melihat-lihat seperti apa sih kategori, deskripsi, dan penjelasan-penjelasan jika seseorang hendak membuat iklan yang hendak dijual di Facebook Marketplace. Maka teman-teman bisa melihat contoh-contohnya ini ya. Ya, di sini ada judul ya, ada harga, nah, kemudian di sini deskripsi, kemudian ada alamat, ada nomor kontak ya. Nah, itu bisa disiapkan jika posisi teman-teman sebagai penjual. Nah, kembali bahwa misalkan saya atau teman-teman sebagai pembeli, maka silakan teman-teman bisa sekali lagi melihat kategori, memilih kategori barang apa, produk apa yang hendak dicari. Bisa juga memilih wilayah tertentu sesuai posisi lokasi yang memang teman-teman mencari yang lebih dekat, atau memang ada di lokasi kota sendiri, atau misalkan mencari mobil walaupun teman-teman berada di daerah tapi ingin mencari yang plat B, berarti maka di sini filternya bisa dicari di Jakarta ya, plat luar kota besar misalkan ya. Nah, misalkan biar nampak seperti pebisnis bahwa teman-teman berasal dari kota besar ya, maka bisa cari mobil-mobil yang platnya berada di kota besar. Maka kota di sini silakan bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan. Nah, itulah Facebook Marketplace sebagai fasilitas bertemunya antara pembeli dan penjual, sehingga di posisi pembeli teman-teman bisa mencari macam-macam produk sesuai kategorinya, bisa mencari lokasi di mana, ya, dan juga bisa memfilter ya tadi ya, memfilter barang khusus elektronik saja atau apa yang bisa dicari ya. Nah, sebagai pembeli teman-teman bisa bebas mencari produk, bisa membanding-bandingkan antara merek yang sama dan harga yang lebih murah barangkali, dan bisa kontak langsung tentu terhadap pembelinya atau penawar barang yang ditawarkan oleh penjual. Nah, sebagai penjual nanti teman-teman bisa meniru, bisa mengcopy paste, bisa melihat seperti apa sih deskripsi penjelasannya. Kalau tadi kan contohnya kendaraan ya, misalkan terkait dengan pakaian atau fashion, teman-teman bisa lihat di sini ya. Nah, ini ya penjelasannya bisa cukup panjang.
ya, ini ada tagar dan segalanya. Nah, itu bisa disiapkan ya. Kemudian ada foto-foto yang fotonya, kalau fotonya ini ya, nah ini bisa digeser-geser ini sebagai tanda, sebagai bukti bahwa foto bisa lebih dari satu gambar. Nah, kemudian perhatikan di sini, ini ada rupiahnya kok satu, ada juga tadi tertulis gratis, ada juga harganya 123, ada juga harganya 100 perak seolah-olah ya. Nah, ini sebenarnya untuk menggugah saja kepada calon pembeli bahwa nanti diharapkan calon pembeli itu akan menghubungi langsung kepada teman-temannya. Maka nanti jangan lupa di sini untuk mencantumkan nomor WA atau nomor HP. Disarankan jangan berupa link ya, tapi langsung saja nomor dengan bisa telepon langsung nomor HP atau link WA. Link di sini dalam arti pemberian dari WA murni ya, ada WA Mi dan seterusnya. Nanti akan kita bahas lebih detail lagi terkait dengan persiapan jika teman-teman ada pada posisi sebagai penjual. Baik, itu sebagai pengantar tentang Facebook Marketplace yang sudah ramai, antara pembeli dan penjual sudah saling bisa memanfaatkan untuk kebutuhan mencari barang atau menjual barang. Demikian teman-teman, silakan bisa dicoba.